Pada sesi ke-7 ini kita akan membahas materi analisis regresi dan korelasi. Sebelum ke materi, saya akan mengingatkan sedikit tentang variabel, di mana variabel adalah segala sesuatu yang memiliki variasi berbeda tetapi dapat diukur. Contoh tinggi badan, berat badan, dan variabel sendiri dibagi menjadi dua, variabel independen atau bebas, dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Sementara variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Contoh, faktor yang mempengaruhi penjualan dia adalah variabel dependen. Sementara biaya iklan yang mempengaruhi adalah variabel independen. Jadi misalnya ada sebuah produk ya, sebuah produk akan dijual. Nah, berapa harga yang ditentukan untuk menjual produk tersebut? Banyak faktor yang mempengaruhi harga penjualan suatu produk ya. Misalnya ya tadi biaya iklan dari produk tersebut. Sehingga si harga jual akan bergantung kepada faktor-faktor lain. Jadi penjualan sendiri kita bisa katakan sebagai variabel dependen. Artinya dia akan naik turun atau berubah karena pengaruh dari variabel-variabel bebas lainnya. Misal selain biaya iklan, bahan baku gitu ya. Kalau produk itu gitu, mau dijual itu selain iklan juga kan bahan baku atau modalnya kan diperhitungkan. Baik, regresi dan korelasi. Regresi adalah hubungan antara dua variabel ya, antara variabel terikat atau variabel dependen dan variabel bebas atau independen. Hubungan antara dua variabel tersebut. Kemudian regresi sendiri bisa kita buat sebagai alat untuk mengestimasi atau memprediksi atau mentaksir ya, dengan menggunakan hubungan antara variabel-variabel tadi. Kalau korelasi menunjukkan keeratan hubungan antara kedua variabel. Keeratan di sini mengindikasikan kuat lemahnya hubungan antara variabel-variabel. Terdapat 3 tujuan utama mengapa kita mempelajari analisis regresi. Yang pertama, memperoleh persamaan garis yang akan menunjukkan persamaan hubungan antara dua variabel. Persamaan tadi disebut dengan persamaan regresi. Yang kedua, untuk mengetahui besarnya pengaruh perubahan tiap unit variabel bebas terhadap perubahan variabel terikatnya. Nah, pengaruh perubahan ini ditunjukkan oleh koefisien regresinya. Yang ketiga, untuk menaksir nilai variabel terikat Y berdasarkan variabel X yang nilainya sudah diketahui. Hubungan antara variabel regresi disebut hubungan regresi positif atau hubungan searah. Artinya bila nilai variabel X naik, maka nilai variabel Y juga naik. Atau sebaliknya bila nilai X turun, nilai Y juga akan turun. Misal hubungan antara biaya iklan dan hasil penjualan. Kalau biaya iklan suatu produk itu tinggi, tentu saja kita asumsikan hasil penjualannya akan tinggi ya, karena banyak orang yang melihat iklan dari produk tersebut. Kemudian tingkat suku bunga bank dan deposito, lalu harga suatu barang dan penawaran. Hubungan negatif disebut juga hubungan berlawanan arah. Bila X naik, maka Y akan turun atau sebaliknya. Contoh, hubungan tingkat suku bunga dengan investasi, jumlah peserta KB, dan tingkat kelahiran. Kalau banyak orang yang mengikuti program keluarga berencana ya makin tinggi, maka tingkat kelahiran akan makin rendah, jadi berkebalikan.
Kemudian harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta. Sementara hubungan yang ketiga yaitu tidak ada hubungan, artinya bila nilai X berubah, naik atau turun, maka nilai Y tidak berubah atau tetap. Contoh, usia kendaraan dan tinggi gedung. Tidak ada hubungannya ya, tidak usia kendaraan tidak akan mempengaruhi sebuah tinggi dari sebuah gedung. Demikian juga sebaliknya. Kecepatan kendaraan dan jumlah bayi yang lahir, jumlah jembatan yang dibangun dengan usia seseorang. Nah, di sini ada 3 grafik yang menyatakan hubungan antara variabel regresi tadi. Jadi kalau positif ditunjukkan pada grafik yang A, sementara negatif grafik yang B, yang C grafik tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, regresi linier menggunakan metode kuadrat terkecil atau least squares method akan memberikan jumlah kuadrat deviasi vertikal dari titik observasi. Berikut adalah rumus atau persamaan dari regresi linier. Nah, interpretasi terhadap nilai koefisien regresi, jika B bertanda positif, B sama dengan K, maka nilai variabel bebas X naik dan nilai variabel Y akan naik. Sementara kalau nilai variabel bebas X turun, variabel Y-nya juga akan turun, berkurang. Jika nilai B-nya sama dengan minus, artinya bila nilai variabel bebas X naik, nilai variabel Y akan turun. Kebalikannya, jika variabel bebas X turun, nilai variabel Y akan naik. Kita langsung ke contoh sebuah soal menaksir nilai variabel terikat Y. Ada sebuah data sampel acak dari 6 besarnya pendapatan dan konsumsi bulanan dalam juta rupiah dari 6 orang karyawan perusahaan. Kita lihat ada 6 data. Pendapatan sendiri adalah X. Pendapatan ini kita asumsikan sebagai variabel independen atau variabel bebas. Karena dia akan mempengaruhi konsumsi atau variabel Y. Kalau kita asumsikan jika seseorang pendapatannya cukup besar, maka konsumsi setidaknya akan besar gitu ya. Jadi akan berbeda antara orang yang berpendapatan misalnya 1 juta dengan orang yang berpendapatan 10 juta per bulannya. Konsumsinya tentu akan lebih tinggi orang yang berpenghasilan 10 juta. Itu asumsi kita. Nanti kita buktikan apakah betul ya dengan rumus analisis regresi. Seharusnya berarti hubungannya adalah positif. Regresi positif antara pendapatan dengan konsumsi. Oke, dari data tersebut kita disuruh mencari A persamaan regresi, kemudian B nilai interpretasi, dan C taksiran atau perkiraan ya konsumsi seorang karyawan kalau pendapatannya adalah 23 juta. Nah, dari tabel tadi kita buat kolom-kolom yang berisi nilai XI. XI adalah pendapatan, YI adalah konsumsi, kemudian kalikan XI dengan YI ya pada kolom ketiga, kemudian jumlahkan di akhir datanya, di akhir baris, lalu kuadratkan nilai XI kuadrat dan YI kuadrat. Nah, karena kita menggunakan metode least square, jadi perhatikan kembali rumus yang digunakan. Buat kolom-kolom sesuai dengan rumus. Jadi dalam rumus itu apa saja yang diminta. Kalian buat kolom-kolomnya tadi. Kemudian kalau berbentuk sigma ya jumlahkan di akhir barisnya.
Nah, sigma XI sama dengan 106 ya, jumlah dari XI, lalu jumlah YI 70, jumlah XI kali YI 1338, jumlah XI kuadrat 2116, jumlah YI kuadrat 864, sementara N adalah 6, N banyaknya data. Berdasarkan rumus, kita bisa mendapat nilai X rata-rata dan Y rata-rata. X-nya rata-ratanya adalah 17,67, Y 11,67. Nah, masukkan ke dalam rumus untuk mencari B, ya, N dikali sigma XI YI dikurang sigma XI sigma YI dibagi N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Kalian tinggal memasukkan nilai-nilai berdasarkan kolom-kolom yang sudah kita buat. Dari kolom-kolom tadi, nilai B diperoleh 0,42. Nah, konstanta A-nya diperoleh dari Y dikurang BX. Y adalah rata-rata Y, 11,67 dikurang B 0,42, sementara rata-rata X adalah 17,67. Nilai A adalah 4,25. Jadi persamaan regresi, di mana persamaan regresi rumusnya adalah Y sama dengan A plus B kali X. Persamaan regresinya sama dengan 4,25 ditambah 0,42X. Apa interpretasi dari nilai koefisien B? Nah, dari nilai koefisien 0,42 artinya ini kan positif. Berarti setiap kenaikan pendapatan sebesar 1 juta rupiah, konsumsi akan meningkat rata-rata sebesar 0,42 juta. Ya, jadi betul ya, sesuai dengan perkiraan atau asumsi kita, kalau pendapatan dan konsumsi ini memiliki hubungan regresi positif. Jadi setiap pendapatan naik 1 juta, konsumsi akan naik 0,42 juta. Dan sebaliknya, kalau pendapatan turun 1 juta, maka konsumsi akan turun sebesar 0,42 juta. Yang C, hitunglah atau taksirlah perkiraan gitu ya, jika pendapatannya 23 juta. Kita tinggal memasukkan nilai X sama dengan 23. Nah, regresinya adalah, taksirannya adalah Y sama dengan 4,25 ditambah 0,42 dikali 23 sama dengan 13,91 juta. Berarti kita taksir ya, kita perkirakan untuk karyawan dengan pendapatan 23 juta dia akan menghabiskan untuk konsumsi sebesar 13,91 juta. Jadi, kesalahan baku estimasi adalah satuan yang digunakan untuk menentukan besarnya tingkat penyimpangan dari persamaan yang terbentuk dengan nilai senyatanya. Semakin tinggi sebuah kesalahan baku, maka semakin lemah persamaan regresi tersebut untuk digunakan sebagai alat proyeksi. Ini rumus dari kesalahan baku ya. Jadi kalau tadi kita melakukan analisa regresi, nah hasil analisa regresi itu terkadang berbeda dengan hasil kenyataan yang ada. Nah, perbedaan ini atau selisih ini itu disebut kesalahan baku. Kita lihat di sini grafik dari 3 buah regresi dengan penyimpangannya. Di grafik A, regresi lebih tepat. Kemudian grafik B, regresi kurang tepat. Grafik C, regresi tepat. Jadi kalau kalian perhatikan di grafik A,
ya. Garis lurus itu merupakan analisa regresi. Kemudian pencaran yang berupa titik-titik tadi itu adalah realnya, data kenyataan. Jika tidak berdekatan gitu ya, tidak menempel dari pencaran dengan garis lurus, maka akan ada jarak antara pencaran tadi dengan regresinya. Makin besar jarak pencaran tadi dengan regresi, berarti makin besar nilai kesalahan baku. Ini artinya persamaan regresi ini kurang tepat kita gunakan untuk memproyeksikan data gitu ya, untuk memproyeksikan taksiran. Ya, jadi harus mungkin datanya yang kurang banyak itu bisa juga. Nah, benar ya, jadi kalau kita melihat gambar, semakin besar nilai Y, X, S berarti semakin tersebar titik-titik yang berada di sekitar garis regresi. Jadi yang mana yang bagus? Yang bagus adalah kesalahan bakunya yang paling sedikit. Yang makin sedikit dia makin bagus. Yang bagus tentu saja yang tepat gitu ya. Jadi kesalahan bakunya kecil, kita bisa asumsikan kalau kesalahan baku kecil maka regresinya sudah tepat dan bisa dipakai untuk memproyeksikan data yang ada. Ini contoh dari sebuah data. Ada suku bunga dalam persen per tahun, ada 5 buah data, dan nilai investasi dalam miliar rupiah. Untuk bunga 12% per tahun, nilai investasi yang ada adalah 100 miliar. Suku bunganya naik 14%, investasi akan berkurang menjadi 80 miliar, seterusnya. Nah, kalau melihat datanya saja, kita bisa asumsikan bahwa antara suku bunga dengan nilai investasi memiliki hubungan apa? Regresi yang negatif. Karena variabel independennya naik, ya, variabel X-nya naik, Y-nya malah turun. Nah, nanti kita akan kita buktikan apakah betul ini regresinya hubungannya negatif. A. Tentukan persamaan regresi, kemudian B. Berikan interpretasi terhadap nilai koefisien regresi. C. Taksir nilai investasi bila suku bunga 18% per tahun. Ini caranya sama dengan yang data sebelumnya ya, jadi cari regresi, kemudian interpretasikan, kemudian berikan taksiran terhadap sebuah data tertentu. Di sini kan 18% per tahun. Oke, dari rumus sama dengan yang sebelumnya, dengan soal sebelumnya. Jadi buat XI, sigma XI, sigma YI, sigma XI kali YI, sigma XI kuadrat, sigma YI kuadrat. Nah, dari data kita sudah hitung nilai B adalah minus 12,43. Sehingga persamaan regresinya ya adalah 66. 66 ini rata-rata Y ya. 66 dikurang dalam kurung minus 12,43 dikali X. Nah, sama dengan minus 23 dikali X. Ini persamaan regresinya. Interpretasinya adalah koefisiennya adalah minus, berarti bila suku bunga naik 1%, maka investasi akan turun sebesar 12,43 miliar. Atau bila suku bunga turun, nilai investasi akan naik sebesar 12,43 miliar. Taksirlah jika investasi
taksirlah nilai investasi jika suku bunganya 18. Tinggal memasukkan 18 ke dalam nilai X. Hasilnya adalah untuk suku bunga 18%, investasi kira-kira akan berada di angka 26,22 miliar. Nah, dari contoh yang tadi sebelumnya, kita disuruh menghitung kesalahan baku dari dugaan. Kesalahan baku rumusnya di sini akar dari sigma yi kuadrat dikurang A dikali sigma yi dikurang B dikali sigma y x i yi dibagi n min 2 sama dengan 3,38. Ini adalah kesalahan bakunya. Bagaimana interpretasinya? Interpretasinya berarti 68% dari semua residual. Ya, residual tadi itu apa? Beda jarak antara investasi dengan nilai taksir. Ingat, beda jarak antara garis dengan pencar. Ya, ini residual. 68% terletak antara minus 1 kali XY dan 1 kali XY. Jadi minus dan plus. Jadi akan berbeda, akan sekitar 68%, nilai taksirannya adalah minus 3,38 dan sampai 3,38. Sekitar 90% residu terletak antara minus 6,76 dan plus 6,76. Hampir seluruh residu terletak antara minus 10,14 dan sampai 10,14 miliar. Koefisien determinasi adalah alat untuk mengukur ketepatan atau koefisien ketepatan kesesuaian goodness of fit garis regresi terhadap data. Rumusnya, variasi yang dapat dijelaskan dibagi variasi total. Ini rumus dari koefisien determinasi. Nah, tadi dari data sebelumnya, nilai koefisien determinasi adalah 0,98. Maknanya 98% dari variasi dari naik turunnya investasi itu dipengaruhi oleh suku bunga. Sisanya 2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain ya. Jadi suku bunga dan investasi cukup erat ya korelasinya, keterikatannya atau keterkaitan antara dua variabel tadi. Seberapa kuat? Sebesar 98%, saling mempengaruhi. Analisis korelasi bertujuan mengetahui keeratan hubungan antara variabel X dan variabel Y ya. Tadi misalnya 0,98 berarti dia ada di angka apa sebelum plus 1 kan, berarti dia nilai R sendiri korelasi antara minus 1 dan plus 1. Jika nilai R positif, hubungan variabel X dan Y searah. Jika R-nya negatif, berarti dia berlawanan arah. Jika R-nya 0, berarti variabel X dan Y tidak ada hubungan secara linier. Ini contoh soal. Ini soal yang suku bunga dengan investasi, di mana kita tahu tadi nilai B-nya adalah minus 12,43. Korelasinya berapa? R sama dengan plus minus 0,99. Nah, koefisien korelasi adalah minus 0,99. Jadi,
Antara suku bunga dengan investasi terdapat hubungan negatif. Sama menghitung koefisien korelasi, tetapi kita memakai metodenya Carl-Pearson. Nah, yang korelasi peringkat, kuat lemahnya korelasi antara dua variabel diukur dengan perbedaan ranking, ya, dan bukan berdasarkan nilai pengamatan atau nilai asli. Ini contohnya dengan metodenya adalah metode Spearman. Langsung saja ke contoh soal. Di bawah ini adalah data mengenai pengalaman kerja dan hasil penjualan 10 orang sales di sebuah perusahaan. Nah, apa yang kita lakukan? Kita susun ke bawah dulu. Dari kita buat kolom-kolom biar lebih mudah. Nama sales dari A sampai J, pengalaman kerjanya variabelnya X, karena dia independen. Nah, A berarti sudah 6 tahun bekerja, B 5 tahun, C 3 tahun, dan seterusnya. Nah, dari variabel X ini kita buat rank atau peringkat. Lalu variabel Y dari hasil penjualan juga kita buat rank atau peringkat. Kemudian hitung dari kolom-kolom tadi menggunakan rumus yang sudah ada. File Excel sudah saya bagikan. Silahkan dicoba untuk menghitungnya atau mengerjakannya. Jadi kalau diganti dengan data yang lain, kalian masih bisa ya dapat mengerjakan di Excel tadi. Terima kasih.